Nah di sini kita lupa, kita main jalan aja, tidak berdoa. Naik jalan terus, ya kan. Setahu gue kan pakai jam tangan. Gue bilang, lo bilang katanya nih gunung paling lama tuh 3 jam 4 jam, nih kita udah 4 jam lebih. Kok belum sampai yang di puncak yang lo bilang itu? Temen gue si Daus itu dia bawa pilok. Dia milok-milok batu-batu di situ. Dia sosok orang tua itu badannya gimana ya? Kalau kita sambungan itu nggak rata gimana sih, Jor? Jadi badannya begini, ininya di sini nih, ini badannya nih, kakinya di sini, tapi nyambung gitu. Kenapa saya ditebang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam. Pada malam hari ini studio gue kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya di salah satu gunung di daerah mana? Jawa Barat. Dan sebelum kita masuk cerita, kita akan kenalan dulu oleh narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Om, selamat malam Om. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, mungkin banyak pendaki-pendaki lain atau pendengar cerita mistis di YouTube yang udah mengenal sosok Om Heru terlebih dahulu nih Om. Ya, kurang lebih begitu. Karena yang gue tahu juga nih banyak banget video-video Om Heru yang beredar di YouTube channel lain Om. Iya. Itu Om Heru memang banyak banget mengalami kejadian mistis di setiap pendakian atau gimana nih Om? Iya memang banyak ya. Cuman kan nggak semuanya nggak semuanya gue naik gunung itu mengalami kejadian mistis. Nggak semuanya. Oh gitu Om ya? Nggak semuanya, paling kurang lebih dari semuanya gue mendaki gunung paling 80%. 80%-an Om ya? Iya. Jadi misalnya mulai dari Sabang sampai Merauke misalnya kayak Gunung Lauser, terus kayak Gunung Bukit Raya di Kalimantan, Binaya di Ambon, Kartens Piramid Papua, nggak ada itu. Aman Om ya? Aman sampai ada mendaki gunung sampai 2 kali ya, misalnya ke Gunung Raung, ya kan, yang lewat jalur Sumber Beringin emang iya, tapi begitu lewat jalur Kalibaru nggak. Sama aja kayak kita gini ya, kalau ngambil kesimpulan kayak kita misalnya bertamu ke rumah teman gitu kan, teman itu punya hewan piaraan misalnya anjing gitu ya, pertama pasti gonggong loh. Iya. Pas kita bertamu kedua kali pasti anjing itu udah akrab dengan kita. Oh, karena kenal ya. Gitulah, seperti kayak gitu. Dan pada malam hari ini juga nih spesial Om ya. Om sedikit gue mau nanya, cerita-cerita Om yang diangkat di YouTube channel Jembatan Hitam ini belum ditayangin di channel YouTube lain Om ya? Jadi begini, kalau gue itu cerita untuk di beberapa channel YouTube. Jadi gue tidak akan menceritakan cerita gue yang sama di channel lain. Oh, jadi kecuali misalnya waktu itu mungkin ada audionya nggak bagus, akhirnya gue ketik ulang dan dinaratorkan oleh si YouTuber. Oh gitu. Itu. Berarti eksklusif pada malam hari ini Om ya? Om mau cerita pengalaman Om di Gunung Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Nah, mungkin teman-teman di rumah udah penasaran sama Om Heru yang akan bercerita pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin Om Heru juga mau ngebangun channel YouTube ya, Mas? Insya Allah ya. Ya cuman ini aja bukan mistis, maksudnya lebih ke arah profil-profil YouTuber yang selama ini yang podcast gua. Jadi gue pengen tahu dari gimana cara bangun YouTube, kenapa temanya horor, kenapa temanya misteri dan segala macam. Itu doang sih, lebih ke arah itu aja. Santai. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau subscribe channel YouTube-nya Om Heru, nanti gue bakal kasih link YouTube-nya Om Heru di deskripsi. Oke? Jangan lupa nanti untuk subscribe YouTube channelnya Om Heru. Om ya? Oke. Ini udah siap Om ya? Oke, ready. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Jembatan Hitam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini gue mau cerita pengalaman gue mendaki gunung di tahun 2000. Kenapa di tahun 2000 itu memang pas gue terakhir mendaki gunung setelah saya pun sampai di tahun 99, gue udah di ultimatum sama rektor di kampus, karena kalau belum
nyelesain skripsi akan di DO. Jadi waktu itu minta kebijaksanaan, mohon maaf Pak, nanti saya masih ada satu ekspedisi Seven Summit, Carlton's Pyramid di Papua. Ya udah akhirnya diizinkan. Setelah dari situ gua nyelesain skripsi dan alhamdulillah udah di wisuda tahun 2000. Jadi ya alhamdulillah 10 tahun gue kuliah. Jadi gue kebanyakan mendaki gunung. Jadi kalau dibilang banyak, kok banyak banget sih mendaki gunung. Dalam setahun itu gue bisa 10 bulan itu gue pasti mendaki gunung. Gue hanya libur cuma 2 bulan di bulan puasa dan lebaran aja. Setelah itu gue pasti jalan mendaki gunung. Bisa dikatakan mendaki gunung itu dalam setahun bisa dikatakan lebih dari 10 kali ada. Ya kalau Gunung Gede, Pangrango atau Salak itu udah pasti sering. Nah di tahun 2000 itu setelah gue kelar wisuda kalau nggak salah ya entah bulan Juni Juli gitu ya. Nah di situ kan dilema kalau seorang sarjana, ya kan, setelah lulus mau ngapain nih? Pasti cari kerja dong, nggak mungkin. Lamar sana, lamar sini, Jakarta belum ada lowongan, kebetulan akhirnya udahlah sembari main ke tempat om gue di Bandung, dan om gue itu memang tinggal di daerah Sukajadi. Ya coba-coba aja, ada nggak? Mungkin ada lamaran, mungkin ada pekerjaan atau apa. Nah, kadang-kadang kan juga nggak enak juga kan kalau cuman ngasih lamaran tapi belum ada ini kan. Dimanapun kalau gue pergi tuh selalu gue bawa tas keril gue tuh. Dan di kala itu tahun 2000 alat gue udah komplit. Bengong ya kan, namanya dulu ngelamar kan bengong. Di tahun 2000 itu kan handphone juga belum punya gue. Cuman ada pager gitu. Itu pun juga pager juga dikasih pinjem. Ngapain ya? Terus gue sama saudara-saudara gue dengan temennya, udahlah daripada kita bengong, naik gunung yuk. Naik gunung di mana? Udah sekitaran sini aja. Waktu itu di Bandung ya. Nama gunung itu Gunung Manglayang. Gue baru denger tuh Manglayang. Jadi memang gue sering mendaki gunung itu, mohon maaf ya, gunung itu bukan favorit ya, misalnya untuk kalangan pendaki ya, mungkin kalangan pendaki yang lokal mungkin gunung itu sering didaki yang orang-orang situ. Kalau kita misalnya Gunung Gede, ya Jawa Barat, Gede, Pangrango, Salak. Kalau atau lagi Ciremai, Jawa Tengah, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, kayak seperti itu. Bilang, Bang, ini mana? Udah nanti nanti gue ada acara nih, kebetulan sepupu gue itu, ya sepupu gue panggilannya katakanlah, ini panggilan aja namanya Empe. Gue ada nih, dia pembina ini pramuka, ya bukan pembina ya, senior lah. Gue ngadain acara nih anak-anak, namanya Persami, perkemahan 1 minggu. Nanti datang aja ke sana. Ya udah datang lah kita, gue, Empe, satu lagi Kalina saudara gue Kalina, satu lagi sorry lupa. Satu lagi Daus. Datang ke sana. Datangnya waktu itu kita bukan datang malam minggu, pas hari minggunya kita datang, minggu pagi. Ya namanya seperti biasa, namanya kayak Sabtu Minggu ya. Waktu itu kalau nggak salah, nama tempatnya, sorry kalau gue agak lupa ya. Itu tempat wisata, mungkin sekarang udah bagus tempatnya, namanya itu base campnya ya. Untuk naik Gunung Malangnya itu namanya Batu Kuda. Ya maaf kalau gue salah, untuk kesananya itu biasa lah, ngeteng atau apa, gue udah lupa banget itu ya. Itu berarti tahun 2000, berarti kalau sekarang 2021, 20 tahun lalu ya. Jadi gue cerita ini, kalau gue cerita itu kadang gue cerita itu harus gue konfirmasi dengan teman-teman gue dari sudut pandang berbeda. Jadi biar cerita itu yang gue ceritakan sekarang ini komplit. Nah, sampai di sana, udah tuh tempatnya bagus banget. Cuman yang anehnya itu kok kayak wingit ya. Wingit tuh dalam bahasa Jawa tuh angker gitu kan. Tapi gue cuek aja lah, karena kata saudara-saudara gue, Empe, lo kan udah sering ini, masa tempat kayak gini masih lo anggap ini aja, udah biasa aja. Acara itu lancar, acara itu ada api unggun, lancar, ya kan. Terus kemudian minggu sore kan mereka pada mau pulang, terus akhirnya si Empe, Kalina, satu lagi Daus ngajakin, yuk naik Gunung Manglayang. Kan gue tanya sama Kalina itu saudara gue yang paling tua, Kak, kalau naik gunung, kalau sekarang kan mesti maksi atau gimana gitu kan? Udah tenang aja, nanti kita ada izin. Kalau nggak salah bukan kuncen ya, RT RW gue lupa gue. Terus
Pas setelah itu ya udahlah, ntar aja makan siang aja dulu, kita santai, nunggu anak-anak bubaran dulu, anak-anak pramuka ini. Nah Simpe ini kan nunggu ininya bubar dulu acara, baru nemenin kita. Di kala itu gue bawa carrier ya, bawa tenda juga. Dia bilang nggak usah bawa tenda, tinggal aja di sini, dekat kok. Emang ketinggiannya berapa? Kayak 1818 kalau nggak salah ya. Ya mohon maaf, tinggal dicek aja di Google kalau saya ngomong nggak salah. Setelah makan siang, terus masih lanjut acara lagi. Nah pas setelah sore itu kalau nggak salah pada asar ya, acara peserta udah pada pulang, kita naik. Bilang, Pe, masa gunung tinggi 1818 kita tektokan doang, kenapa nggak bawa tenda? Enggak, sebentar doang, paling 3 jam. Terus gue bilang, aduh kalau kayak gini gue paling males nih, kalau jalan udah mau pada asap pagi maghrib gue paling anti. Bukannya takut, bukan, males kan tuh repot kalau jalan malam kan kita penerangan terbatas. Walaupun alat gue komplit udah ada headlamp dan lain-lain. Terus singkat cerita, setelah ada beberapa perdebatan ya, udahlah, lu bilang mendingan lo istirahat dulu, kan lo habis acara seharian tuh berapa hari dengan anak-anak ini pramuka ini, ngapain, nggak usah diforsir. Gue bilang besok aja kita naik. Ya udah besok, jadi naiknya hari Senin, inget banget gue hari Senin, naik hari Senin. Ternyata kita molor, mungkin karena kecapean, akhirnya bangunnya pada siang. Kira kita mendaki itu gunung. Ternyata gunung itu, John, ampun deh. Itu ya mohon maaf ya, jangan sepelekan gunung dengan ketinggian yang sangat pendek. Itu sepanjang gue naik itu, gue nggak tahu itu ada pos 1, pos 2 tuh nggak tahu, gue lupa waktu itu. Itu medannya terjal banget ya, terjal banget. Nanjak tuh tidak ada bonus, tidak ada sama sekali. Memang kita semua logistik udah komplit, air kita bawa. Tenda yang nggak kita bawa tenda, cuma kita bawa flysheet doang. Karena katanya cuma 3 jam, 4 jam. Jalan santai, jalan terus. Nah beberapa jam naik, terus kita istirahat juga. Ada tanah pendataran, mungkin dibilangnya kalau sekarang pos 1, naik lagi. Kita berapa jam, gue udah lupa. Kita 2 jam naik. Nah di situ sampai akhirnya si Kalina kakinya sakit. Akhirnya, Kak gimana Kak? Lanjutin Kak? Ya udah lanjut aja, lanjut. Kata Kalina. Nah di sini kita lupa. Kita main jalan aja, tidak berdoa. Naik jalan terus, ya kan. Setahu gue kan pakai jam tangan. Gue bilang, Pe, lo bilang katanya nih gunung paling lama tuh 3 jam, 4 jam. Ini kita udah 4 jam lebih. Kok belum sampai yang di puncak yang lo bilang itu? Gue juga bingung nih. Nah lo udah naik udah berapa kali? Dia bilang udah 2 kali. Satu lagi kalau nggak salah, mohon maaf ya kalau gue salah ngomong, baru berem atau apa gitu jalurnya. Katanya dulu di zaman itu ada 2 jalur, nggak tahu entah sekarang. Kalau sekarang udah bagus kalau gue lihat. Itu lama banget gitu ya. Akhirnya itu kalau nggak salah tuh naik siang tuh ya. Setelah makan siang kita naik sampai akhirnya pas ketemu namanya pos bayangan. Nah akhirnya sampai di pos bayangan, alhamdulillah. Itu udah sore. Kita mendirikan tenda kan. Nah sebelum sampai di pos itu, mohon maaf gue ada kelongkap, itu ada kita ngelewatin namanya batu kuda. Gue tanya nih batu kuda apa? Memang batu itu menyerupai kayak kuda. Kayak kuda tuh sana namanya batu lawang. Jadi batu lawang itu batunya tinggi banget. Itu katanya sih tempat itu wingit. Dibilangnya itu ada gerbang gitu. Gue dibilangin sampai nih dulu banyak orang kesini. Memang sudah kuncen tapi gak tahu deh tuh Kalina gimana ngurusnya gitu perizinan. Karena gue nggak mau tahu, bagi gue kan gue cuman nikmatin pemandangan alam aja. Entah apa ya, gue lihat, sorry ada kelongkap ya, teman gue si Daus itu dia bawa pilok, dia milok-milok batu-batu di situ. Gue kan kaget, lu ngapain lo milok-milok, norak banget, hujan kampungan. Nah Daus itu memang anak Jakarta, gue juga berkenal di Bandung itu, dikenalin sama Simpe itu. Ini orang siapa sih, udah pernah naik gunung belum? Katanya sih udah, kan katanya, gue kan nggak tahu. Gue dari peralatannya kok katanya udah sering naik gunung kok begini. Pakai apa pakaiannya? Pakai celana jeans, sepatu kets.
Kata pendaki gunung kok nggak pakai sepatu trekking, celana jeans ya kan? Kok begini banget nih orang, cuman apa kalau sekarang orang bilang tuh DP-kan doang, tas-tas ransel biasa lah kalau kita mau kuliah. Baru kenal di situ. Memang anaknya agak sepa Daus ini, sepa ya. Cuman yang gue pikir, udahlah biarin aja, gue gak kenal lo gak kenal gue. Dalam hati gue, lo berdiri masing-masing aja deh. Dalam hati gue pengen lihat sih kemampuan lo, bukan gue sombong. Emang nih anaknya ini banget, Pak. Gimana John ya kalau gue ingat kayak gitu ya, kalau mungkin di zaman gue kenakan dulu SMA tuh kan suka pilok-pilok tembok apa. Tapi gue baru lihat itu orang ngilok batu-batu di situ. Tapi bukan batu yang gede itu ya. Dia pilok-pilok. Sebelum kita nyampe di pos bayangan nih. Nah, udah nyampe sampai akhirnya kita ngecamp di pos bayangan itu hari udah mau menjelang maghrib. Terus kita mau lanjut ke puncak nih. Kata Kalina jangan deh. Memang di kala itu hujan, tapi nggak deras ya. Akhirnya udah kita visit di pohon-pohon. Di situ banyak pohon-pohon besar itu ya. Dan jalurnya juga terjal banyak pohon-pohon besar. Maghrib ya udahlah, nih ada yang sholat maghrib, gue ikut sholat maghrib. Nah pas lagi selesai sholat maghrib, ini perasaan gue nggak enak nih. Ini kenapa ya? Sepupu gue itu SMP itu udah tahu. Kenapa? Lu jangan bawa ini lagi ya. Gue tahu nih, yang pengalaman dulu gue udah tahu banget dari Uwa. Jadi Uwa itu panggilan om gue. Terus nggak apa-apa. Lagi setelah sholat maghrib kita biasa ngobrol, makan, ngerokok. Nah si Daus itu gayanya gini, sorry ya. Kopi gue udah jadi belum? Udah ngebosi banget tuh orang. Gue bilang, kalian ini siapa sih ini? Tahu tuh biasa. Kan sama juga anak Jakarta. Ya tapi biarpun gue anak Jakarta, tapi kok dia anak pendaki gunung nggak kayak gini-gini banget gayanya lah. Terus sembari nongkrong gitu, sembari ini John apa kaleng pilek kan klok gitu, klok gitu loh, cek gitu loh, terus gitu loh. Main, gue liatin aja. Terus kayak si Daus itu, kenapa latih gue kayak gitu? Nggak apa-apa, lo ini keberatan, enggak. Sampai kali udah jangan ribut di sini. Nggak lama kemudian hujan tuh reda ya, udah gerimis-gerimis. Setelah makan kita ngobrol-ngobrol naik gunung mana aja, gue tanya lo pernah naik gunung mana aja? Ya kalau gue Pulau Jawa mah udah semua gue naikin, semua gunung di Pulau Jawa sudah gue taklukkan. Wih, gue bilang oh gitu ya. Waktu gue panggilnya bro atau siapa gitu, oh gitu ya. Terus Simpai bilang kalau saudara gue ini dia udah semuanya dari Aceh sampai kemarin terakhir di Papua, baru dia. Oh gitu, ya mohon maaf bang. Ya gue bilang enggak, itu karena gue ikut sama teman-teman aja. Dia agak gimana gitu ya. Yang cerita sampai gue nggak cerita tentang mendaki gunung se-Indonesia, enggak. Yang sampai cerita. Saudara gue udah mendaki gunung, udah semuanya nih. Makanya lo jangan sombong ngomong gunung ini. Gue diem aja di situ. Setelah itu kita bikin api unggun, John. Api unggun, nyari api ini lah. Gue bilang kalau ini api unggun ambil patahan-patahan aja, jangan menebang. Gue kagak tahu tuh anak si Daus itu ternyata bawa golok panjang segini. Tak tok apaan ya? Dia nabang. Nebang pohon situ. Gue bilang, lo gila lo ya, lo jangan nebang di sini. Udah nggak apa-apa, cuman pohon-pohon kecil doang ditebang. Ya gue diam aja lah. Sama hati gue, semoga nggak apa-apa. Tapi pas gue ngomong gitu, si Kalina bilang, ngomong apa kamu Her? Oh enggak kak. Kenapa kamu bilang semoga nggak kenapa-napa? Oh enggak apa-apa kak. Sorry, santai. Kita udah ngobrol segala macam, begitu jam 10-an udah masuk lah. Udah pada tidur, pada kita bawa sleeping bag, matras, ya kan. Kita emang nggak bawa tenda. Tiduran. Emang udara itu cukup dingin. Dingin banget di puncak bayangan itu. Pos bayangan kalau nggak salah. Pas tengah malam, gue nggak ngerti nggak kenapa. Ada suara manggil, gue nggak lihat nggak ada wujud. Dan Heru, gue liatin, kok nggak ada, gitu. Siapa manggil? Semuanya denger. Siapa ya? Kok dipanggil? Setahu gue,
kayaknya cuma kita doang yang mendaki. Ada yang kita kedua pendaki udah pada turun. Kan kita mendakinya hari Senin. Dan memang sepanjang kita mendaki itu, kok banyak pendaki pada bingung, kok hari Senin kita mendaki, kenapa nggak ini? Ada pada yang nanya, iya memang bisanya sekarang, gitu. Lagi enakan tidur ayam gue gitu. Terus gue dan Empe lagi tidur begini, langit itu berarti cerah gini. Ini apaan ya? Gue liatin pohon-pohon gitu ya. Ini bayangan apaan? Lama-lama bayangannya itu gede banget ya, ngebentuk suatu sosok gitu ya. Gue bilang jelek banget ya, udah gitu bau busuk, itu semua muntah-muntah gitu kan. Gue udah dalam hati berdoa, lo jangan lihat gue depan sini deh, lo mendingan jauh-jauh aja dalam hati gue, sembari gue berdoa. Bayang itu hilang, gak lama kemudian si Daus itu kesurupan, kaget lah Kalina sampai nangis-nangis. Itu kenapa? Nah, rupanya si teman gue ini, Simpe, entah gimana ininya, malah dia ambil air, dibaca doa-doa gitu, udah. Bilang kenapa lo? Nggak apa-apa. Tidur lagi lanjut, dia ngeteh dulu, minum teh, kita masak lagi. Jam 2 kesurupan lagi. Kali ini kesurupannya beda. Dia keluar dari yang tempat kita tidur matras, kaki kayak ngerangkak seperti ular. Mendesis. Gue bingung kenapa ya. Kalina lagi teriak lagi Kalina. Her itu kenapa Her? Kak saya nggak tahu Kak. Iya kan. Aduh Her jangan sampai yang kamu pengalaman di gunung-gunung yang Uwa ceritain, jangan sampai terjadi sama kita. Enggak Kak, nggak akan mungkin, gue bilang. Kakak nggak usah takut. Udahlah setelah itu dibacain lagi sama Simpe itu. Ya akhirnya si Daus itu tidur. Malam itu kita tidur dengan nyenyak. Bangun subuh. Bakalina bangunin. Bangun subuh. Ayo, dikit lagi kita mau muncak. Malam itu memang tidak ada gangguan sama sekali. Ya gunung Manglayang itu sama kalau gue bilang, medannya sama kayak Gunung Salak. Puncak 1, Puncak Manik. Bisa didirikan tenda 4 atau 5 tenda kalau nggak salah. Pagi-pagi itu kita muncak kira-kira ya jam 5-an sampai di puncaknya jam 7-an kalau nggak salah. Udah biasa seperti biasa foto-foto segala macem. Nah udah setelah itu kita balik lagi ke pos bayangan, ngamasin barang, kita turun. Nah selama turun, si Daus ini tetap pohon dipilok. Baru gue naik, emosi gue naik. Lu jangan milok-milok situ. Lu kurang ajar. Lu pendaki gunung dari mana lu? Lu ikut mapalah mana lu? Lu ikut organisasi mana lu? Sempat terjadi perdebatan dan mohon maaf ya, hampir gue mau tonjok nih karena kelakuan si Daus itu. Akhirnya dilarang sama Kalina. Udah jangan berantem sini, kita turun. Padahal kalau gunung itu kan, kalau mendaki kan kurang lebih 3 jam ya, 4 jam ya. Berarti kita turun setengahnya dong, Jon. Kita turun tuh udah molor. Karena kita leha-leha gitu ya, istirahat. Itu turun jam-jam setelah makan siang ya, kalau nggak salah jam 1-an. Kita turun. Begitu kita turun, kok nggak nyampe-nyampe. Jangankan itu, gue mau lihat yang namanya batu lawang dan batu yang berbentuk kuda, itu nggak ada. Si itu nyeletuk. Siapa gue lupa tadi itu yang gue sebutin. Wah kayaknya kita nyasar nih. Terus Kalina bilang jangan ngomong kayak gitu di sini. Gue diem. Udah Kak tenang aja. Tadi sebelum gue jalan, gue bawa kompas, gue liat kompas. Gue liat kompas gue muter. Aduh, dalam hati gue, semoga nggak apa-apa nih. Gak lama kemudian itu kabut sangat pekat sekali, warna hitam. Gimana ya? Kak, stop dulu Kak ya, stop. Nanti kita istighfar. Daus tuh diam tuh Daus. Sampai gue bilang, lu diam lo yang jamanin kaleng pilok lo, diam simpan. Diam. Ngapain ya? Udah kakak diam aja. Ngerokok gue.
Ada kali sekitar setengah jaman sampai 1 jam. Jangan bergerak, Kak. Kenapa yang bergerak? Udah kita santai aja. Kabut tebal banget, kan jarak pandang kita terbatas. Pas kabut sudah menghilang, kok langit gelap banget, gelap banget. Kok gelap banget ya? Masa udah maghrib, mau maghrib. Pas lihat, ini jalurnya, udah turun terus. Turun akhirnya sampailah ketemu Batu Lawang. Nah, Batu Lawang kita istirahat. Entah apa yang dilakukan sama si Daus itu. Dia katanya, bentar nih gue mau buang air. Kalina bilang, lo kalau ini di sana aja, jangan di situ. Ini tempat sakral. Bodo amat, ngomong begitu. Gue udah naik udah naik darah banget. Lo kalau orang yang lebih tua dari lo mesti dengerin ngomongannya. Nah, dia diam juga. Akhirnya pas kita selesai istirahat di situ, kita turun lagi. Nyampe itu kalau nggak salah jam 7-an, John. Pas nyampe di tempat yang wisata camping itu ada seorang tua. Dia ngeliatin kita. Dari mana tuh? Naik, Pak. Kayaknya itu orang itu sangat marah sekali. Mungkin kuncen ya kalau gue bilang. Kamu sudah izin? Sudah bapak siapa gitu kalau nggak saya RT RW. Kalina bilang begitu. Masa nggak dibilangin? Kalau di hari Senin dan Kamis itu kita tidak boleh mendaki gunung, tidak ada boleh camping di sini. Itu pantangan. Kaget lah semuanya, kita pucet. Ya kan? Ya mohon maaf Pak, hampura, bilang. Masih yang bapak-bapak itu ngeliatin gua. Siapa namanya? Aden siapa? Kaget lagi dipanggil Aden. Heru Pak. Oh. Kamu siapa? Dilihatin tunjuk. Ini kamu siapa? Matanya sambil kayak natap tajam. Daus Pak. Untung kamu nggak apa-apa. Semoga kamu pas pulang ke Bandung atau ke Jakarta baik-baik aja. Diem lah semua. Akhirnya malam itu kita pulang ke Bandung. Akhirnya karena udah kecapean, kita istirahat di tempat om gua. Dan rumah om gua sangat luas juga itu ya. Ada beberapa kamar kosong. Kita nyampe jam kalau nggak salah jam 9-an ya. Biasa lah mandi makan itu kan. Nah, habis mendaki gunung pasti capek banget, John. Nah, pas di tengah malam itu, ini udah di tempat om gua nih. Jadi antara rumah yang kita tinggal dengan rumah om gua itu beda, nggak dempetan temboknya. Si Daus tuh kesurupan teriak-teriak, ya kan. Terus akhirnya dipanggil, sampai disakit panas itu kan. Ini kenapa nih anak ya? Sampai padahal malam itu dia pagi itu mau pulang ke Jakarta. Dan anehnya, dia anaknya kurus. Ya, kurus. Kok perutnya gede banget? Terus yang gue bingung, namanya udara Bandung itu kan dingin. Jadi kalau kita ngobrol tuh pasti kan baunya beser mulu. Ya kan, kencing gitu kan. Ini anak kok jarang, mohon maaf ya, buang air kecil, buang air besar gitu kan. Kok dia mah ya, keringet dingin gitu kan. Akhirnya sampai bilang, lo kenapa sih lo? Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Nah, di toilet itu toilet cuma satu. Pas si Empe ada lagi saudara gue lupa namanya. Oh iya, ada lagi Kak Debi. Kak Debi itu cewek. Cowok. Debi itu cowok. Sama-sama mau ke toilet dengan si Daus itu. Terus tiba-tiba Kak Debi bilang gitu, gila teman lo kenapa itu? Mohon maaf ya gue kalau gue ngomong kasar. Burungnya bengkak. Sorry. Gue bilang, gila kenapa tuh Daus? Burungnya bengkak. Di ngomongin. Lo kenapa? Gini. Akhirnya dia ngaku. Dia milok-milok, ya kan, terus katanya kencing di deket situs
entah batu kuda, entah batu lawang, ya kan. Malamnya dia mimpi lagi. Jadi dalam mimpinya dia nih, ini Daus yang cerita ya, ada seorang udah tua banget ya, belum tua banget. Jadi mohon maaf ya, aduh, gue ceritanya merinding nih. Ngomongnya, jadi ini gimana John ya, gue ngomong ya. Ada menurut dia ya, tapi bukan antar mimpi dan tidak mimpi gitu ya. Kenapa dia sampai ini? Jadi sosok orang tua itu badannya gimana ya? Kalau kita sambungan itu nggak rata gimana sih John? Jadi badannya begini, ininya di sini nih, ini badannya nih, kakinya di sini, tapi nyambung gitu. Kenapa saya ditebang? Kenapa saya ditebang? Itu langsung semuanya bengong ngeliatin dengan penjelasan si Daus itu. Kenapa saya ditebang? Terus ada lagi nyamperin. Ada nyamperin juga putri gitu ya. Itu mahkotanya, bukan mahkota, rambut itu ular semua. Ular semua. Katanya si Daus itu mengencingi istananya. Jadi selama si Daus itu di tempat uak saya, ya, kalau bilang Pak De ya, itu sakit panas nggak turun-turun. Dibawa ke rumah sakit manapun nggak sembuh-sembuh. Sampai dipanggil beberapa paranormal, tidak sembuh-sembuh selama seminggu. Otomatis akhirnya apa? Orang tua datang ke Bandung. Orang tua datang. Nah, kemudian orang tuanya itu adalah membawa seorang pintar. Dan akhirnya sepertinya orang pintar itu bisa membaca. Ternyata si Daus ini mengotori itu tempat dengan memilok-milok itu. Jadi mungkin yang dipilok itu berarti itu ternyata katanya tembok istana kerajaan lembut di situ. Katanya si paranormal ini. Nah, si paranormal ini ternyata dia membawa air. Dan pas gue lihat tuh tulisan Arab, terus ada kayak jerigen, pas gue lihat kayaknya nih air zam-zam. Gue tanya, maaf Pak Ustadz, air zam-zam ya? Iya. Itu di ritual, diwiritin gitu ya. Alhamdulillah lama-lama kempes perutnya. Dan mohon maaf ya, burungnya lama-lama kempes. Dan itu nggak mungkin satu malam. Kurang lebih situ 2 mingguan. Ya. Kenapa kok naik gunung begini? Ya kan? Ternyata gue juga dengar dari Kalina. Kuncinya juga ngomong gitu kuncinya. Ternyata hari Senin Kamis itu hari pantangan. Percaya nggak percaya? Seperti itu. Memang waktu gue di sana memang gue melihat sebuah kerajaan. Tapi selama gue berpikir positif, ya kan, dan gue tidak mau ke arah situ ya gue lewatin aja. Karena memang dari yang ini memang ada hubungan sebab akibat. Seperti itu. Jadi hikmah cerita yang gue alami di tahun 2000 itu di Gunung Manglayang, dan memang itu banyak beberapa penampakan. Memang dulu termasuk ada legenda Sangkuriang, dia lagi bikin perahu, terus ada beberapa kayunya dia kecewa dengan dayang sumbu dilempar di beberapa gunung itu, termasuk Gunung Burangrang. Terus kemudian di situ ada legenda atau mitos yang batu kuda itu dulu katanya namanya batu sembrani gitu ya, punya kerajaan zaman dulu lah, yang dia lagi itu tiba-tiba jatuh, tidak bisa terbang lagi, terperangkap di lembah itu. Akhirnya setelah beberapa tahun, berapa abad kemudian akhirnya jadi membantu itu kuda itu. Pas setelah si Daus sembuh dari sakitnya, dia menyadari kesalahannya dan akhirnya meminta maaf pada kita. Terus gue bilang begini, Daus, lo nggak bisa begini caranya, lo mesti kesana lagi, minta maaf sama sesepuh sana atau kuncen. Dan setelah Daus, memang waktu itu memang gue belum dapat panggilan pekerjaan. Yaudah kita kesana lagi, kita sawanan lagi. Kita sawanan lagi ke kuncen sana, minta maaf. Terus ada beberapa lah, mungkin seserahan lah istilahnya, kita ada sedekah lah ya, gitu lah. Kita minta maaf apa pernah kita perbuat yang tidak baik di sana. Akhirnya nyata kuncen itu memaafkan kita.
Terus ya didoakan lagi, ada ritual gimana ya kita ikutin aja kan, itu bagaimanapun itu tradisi ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini gue dengan Daus berteman baik. Terus dia menyadari kekeliruannya, dan dia juga minta maaf kepada gue dan Empe dan Karina bahwa ternyata gunung itu bukan untuk ditaklukkan, jadi taklukkan diri kita sendiri. Ya kira-kira cerita gue seperti itu, John. Terima kasih. Oke, Om Heru. Di sini gua mau bertanya untuk pengalaman yang Om Heru alami di sana nih, Om. Jadi ada beberapa pertanyaan, dan salah satu pertanyaan yang paling pengen gue tanyain itu adalah pertama kali ketika Bang Daus ini mengalami kerasukan. Nah, tadi kan di awal kan Om nggak menjelaskan nih, Om Heru ini yang Bang Daus ini kerasukan sosok apa tuh nggak dijabarkan. Kalau boleh tahu kerasukannya sosok apa tuh, Om? Dan tingkah laku dia saat kerasukan itu seperti apa, Om? Nah, yang di malam itu kan ada yang kayak dia merangkak kayak seperti orang apa namanya kalau tentara itu ya, ngerayap ya, apa sih namanya, Mau merayap gitu. itu kayak gaya ular gitu, gitu, mendesis Ya, Om ya. mendesis. Berarti di malam itu Bang Daus ini mengalami kerasukan seperti ular yang mendesis gitu, Om ya. Katanya dia di mimpinya dia dia tuh diinjak badannya dengan beberapa kayak mungkin kalau dibilang bulu balang ya, jadi badannya orang tapi ini udah ular kan. Bulu balang itu apa sih, termasuk kayak pengawal kerajaan gitu, Om ya? Iya. Kalau dimaksudkan ya, Om? Iya. Oh, jadi seperti itu, Om ya. Terus selain Bang Daus kerasukan juga, ini mungkin karena Bang Daus mengalami fenomena kayak gini karena memang sebab dan akibat yang seperti yang bilang tadi, Om ya. Iya. Karena kan banyak banget sikapnya Bang Daus ini yang bahkan di luar apa ya, ya menyeleneh lah, Om ya, kasarnya, Om ya. Iya. Yang pertama vandalisme, dia menyoret-nyoret batu, ya. Vandalisme, iya. Itu kan memang sangat disayangkan sekali kalau ada pencinta alam tapi ya kelakuannya kayak gitu sih, Om. Ngakunya begitu, ternyata dia tidak bergabung organisasi manapun, ya kan, baik pencinta mapala, baik komunitas, dia ternyata tidak, itu akhirnya mengaku, ternyata dia bohong. Tapi naik gunungnya, iya benar, pernah naik gunungnya, iya. Terus juga di saat Om sudah mulai turun, Om juga mengalami yang namanya peristiwa kayak tersesat atau disesatkan gitu, Om ya? Iya. Karena kan memang kalau untuk jalur pendakian yang normal bisa ditempuh dengan jarak naik itu 3-4 jam kan? 4 jam. Tapi di saat Om turun, Om malah mengalami kesulitan waktu, ya? Iya. Oh, itu udah sangat fenomena aneh. Aneh banget sih. Karena gue udah beberapa ngalamin kejadian seperti itu. Siapa sih mau kayak begitu? Tapi kan gue udah prepare duluan. Ya kan? Dan juga ternyata gue sadar dan gue udah bilang sama Karina, Kak, kenapa kita ada yang lupa nih, Kak? Kenapa kita tidak berdoa dulu naik dan turun gunung, dan kita juga terlalu terburu-buru karena menganggap gunung itu jaraknya pendek. Ya kan? Kenapa sih mesti buru-buru? Kan kita santai menikmati pemandangan alam itu juga. Betul. Dan juga kata orang-orang situ, memang di Senen dan Kamis itu memang katanya ya itu memang sangat sakral, katanya di hari Senin dan Kamis itu para karuhun di Jawa Barat kumpul di situ. Oh, jawarah Om ya, karuhun ya? Oh enggak, bukan ke Jawa, karuhun apa itu tuh karuhun? Ya, Leluhur. sesepuh atau raja-raja ya? juga, iya. Oh, gitu. Oh, jadi memang untuk di gunung tersebut memang disakralkan untuk tidak mendaki atau mendirikan tenda di hari Senin dan hari Kamis. Iya, Senin dan Tapi Kamis. pada saat itu Om dan teman-teman naik di hari Senin. Hari Senin. Oh, jadi memang sudah dari awal aja memang udah agak Betul. salah, Om ya. Ya, saya juga nggak tahu juga kan. Iya, mungkin karena Om nggak tahu jadi Iya, nggak tahu. Seharusnya kan yang udah di situ ngasih tahu saya kan. Seperti itu. Terus fenomena ini juga terjadi pas di rumah saudara Om ya, Bang ya? Ya, Pas sudah di rumah ya? Iya. Itu
mungkin ini akibat dari karena Bang Daus ini menebang pohon sembarangan ya, Om ya? Iya, menebang pohon. Jadi dia bertemu dengan sosok orang atau apa ya, bisa dibilang makhluk yang aneh Iya, bentuknya, Om ya? aneh. Badannya itu kayak seperti manusia ya. Mm-mm. Tapi itu raut mukanya kata dia ya, ini kata dia. Kayak entah ya, kalau 60 tahun tuh belum dibilang kayak kakek, kata 60-an tahun, tapi ini ada keriput-keriput. Cuman yang aneh di badan-badan itu, kata dia, di badan-badan itu kayak bentuk kayak ada ranting pohon terus ada daunnya gitu, kata dia. Dan itu bentuknya nggak simetris, kayak sambungan tapi nggak sambungan sempurna begini. Bisa dibilang memang bentuknya Gini. seperti ranting lah ya, Om ya? Iya. Seperti akar kayu gitu, Om ya? Jadi kalau gue umpamain itu, kalau kita belajar ngelas itu, kalau kita sambungan nggak sempurna kan kayak begini nih. Iya, jingjit gitu, Om ya? Iya, kayak gini ya. Kan kalau gini kayak begini. Gini badannya. Patah ya, bisa dibilang. Dan dia juga sempet ada omongan yang disampaikan sama sosok ini kan. Kenapa saya ditebang? Kenapa saya ditebang ya? Kenapa saya ditebang? Kenapa badan saya dipotong? Gitu. Antara seperti itu kata-katanya. Seperti itu Kenapa ya. saya dipotong? Gitu. Kenapa saya ditebang? Bahkan fenomena ini terjadi juga di saat Om Heru dan teman-temannya sudah sampai di rumah nih. Nggak cuma di gunung aja diganggu, tapi pas di rumah juga Di rumah. gangguannya makin parah, Om ya. Iya. Bahkan juga Bang Daus ini mengalami kerasukan sampai sakit selama 2 minggu, Om. 2 minggu lebih itu 2 minggu lebih sakit panas. Jadi kalau malamnya panas, badannya kalau siangnya itu dingin. Kan aneh juga. Ke dokter juga katanya dibilangnya malah, kalau ke dokter katanya ya, kena ginjalnya, tapi nggak mungkin banget kena ginjal, harus cuci darah. Itu tambah stres lagi dia. Parah sekali ya, bahkan juga sampai mohon maaf nih ya, dari alat vitalnya Bang Daus ini mengalami kebengkakan yang besar, Om ya. Jadi mohon maaf nih, katanya dia buang air kecil ya. Kalau kita kan acer gitu ya, Acer ya. netes tes, dan katanya sih warnanya coklat. Aduh, coklat. Berarti kan kalau secara kedokteran kan berarti ada pengendapan sangat apa di ginjalnya nggak itu, makanya dibilang harus cuci darah. Itu kan lebih stres lagi. Alhamdulillahnya setelah didatengin seseorang yang bisa dibilang pintar dari Jakarta itu dan membawa air jam-jam di dirijen bertuliskan lafaz-lafaz Quran gitu, Om ya. Iya. Itu baru Bang Daus ini sembuh ya, Om ya, dari sakitnya, Om ya. Tapi nggak instan, Om. Nggak instan ya. Mama kan dia orangnya kurus kan, Iya. mama perutnya set. Terus diminumin juga namanya kelapa muda ya. Kelapa muda. Tuh satu hari itu minumnya sampai 2 kali tuh. Alhamdulillah beser dari mulai air seninya warna coklat, keruh sampai bening. Berarti bisa dibilang selama 2 minggu nih Bang Daus mengalami kesakitan dan posisi sakitnya itu berada di Bandung ya. Sampai ya gimana ya, kalau orang dibilang mau mungkin turun bro ya. Jadi kasihan juga kalau dia mau ke kamar mandi, mesti dipapah gitu. Ya. Tapi begitu ya, aneh tapi nyata, tapi emang begitu. Iya. Soal dokter bilang secara medis mah ginjal. Ginjal ya, Om ya. Tapi pas setelah dia dari sembuh itu, ya, alhamdulillah normal. Nah, terus satu lagi nih Om. Tadi kan kita sempat cerita nih, bahkan saya juga sempat merhatikan Om terus dari awal sampai akhir. Tadi ada apa sih Om sampai Om Heru nengok sampai ke arah sana dan sempat memberi jeda untuk tidak melanjutkan pembicaraan Om Heru. Itu ada apa sih Om? Apakah ada sesosok yang datang ke sini atau ada apa nih Om? Kalau tadi sih kayak yang di Gunung Banglayang. Jadi kemungkinan ya itu ada tadi berpakaian seperti kayak raja gitu. Gitu. Dia ya mungkin ya, saya nggak bisa ngomong itu siapa, nanti mungkin pemirsa bisa cek di Google atau gimana ya. Panggilan itu ya Prabu. Oh, ini menarik sekali sih buat permisa buat teman-teman Jembatan Hitam juga yang ada di rumah. Mungkin nih buat teman-teman yang mempunyai pengalaman supernatural atau bisa dibilang indigo, ini teman-teman bisa ngeliat nih tadi sosok apa yang hadir di studio kita pada malam hari ini nih. Karena tadi kan Om Heru kan sempat jeda nengok ke arah kanan dan nyambung lagi. Bahkan tadi Om, jujur ya Om, teman-teman di sini juga yang ada di belakang kamera nih sempat mencium aroma-aroma kayak bunga atau kembang-kembang melati gitu sih Om. Oh gitu. Iya. Oh. Makanya tadi kan setelah kita selesai cerita Om Heru nih kan kita sempat break nih tadi ya. Dan bahkan menurut teman-teman yang ada di sini juga teman-teman mencium aroma kembang melati nih Om. Oh. Gitu.
Tapi nggak begitu panas ruangan ini ya. Ya lumayan sih. Iya iya. Tapi ya yang tadi ada dua sosok yang dia baik kok. Baik ya, Om ya? Baik. Oke, ini Nah, jadi ininya positif, cuman ini aja maksudnya kayak dia berbicara dengan saya, nama saya nggak tidak usah disebutkan Aden gitu. oh iya. Gitu Jadi kita nah, juga merasa sungguh senang sekali pada malam hari ini karena bukan cuman kedatangan seseorang yang luar biasa mempunyai kisah pendakian, tapi kita juga kedatangan tamu yang bisa dibilang tak kasat mata pada malam hari ini. Ini sungguh luar biasa keren banget ya Meru ini ya. Pengalaman banget nih buat podcast saya pada malam hari ini, kita kedatangan orang-orang yang keren lah pokoknya. Oke, Om Meru, ini terakhir lagi nih Om. Sebelum kita closing, gue pengen nanya terakhir lagi. Ini Om Heru di awal cerita tadi sampai di akhir gue sempet ngedenger kalau Om Heru ini dipanggil Den. Bahkan Pak apa ya? Kuncen yang di bawah itu Iya. juga sempet hening setelah melihat Om Heru dan memanggil Om Heru Den siapa gitu. Aden ya. Aden. Iya. Itu maksudnya apa tuh? Katanya sih kalau di Jawa Barat itu kalau masih ada terah itu panggilnya Aden, kalau di Jawa Tengah dipanggil Raden. Gitu. Oh. Apa sebutannya gitu ya. Tapi gue nggak merasa seperti itu, orang biasa aja Jon. Gitu. Gitu ya, Mei? Walaupun dari sisi keluarga gue ada terah itu dan gue nggak make, cuman orang tua gue aja, nyokap. Oh berarti untuk silsilah keluarga ada lah ya di keluarga Om Heru yang ada. Ya biarlah itu menjadi rahasia milik gue pribadi dan keluarga gue gitu. Oh, Jadi nggak penting lah bagi gue dan juga buat apa gitu loh. Kadang-kadang orang bangga kan dengan gelar dan apa jumawa, bagi gue mah semua ini kita sama aja. Tuanya. Jangan terlalu bangga dengan gelar kita. Yang penting kita banyak berbuat baik dengan orang, itu aja. Oke sekali. Nah teman-teman, itulah kisah dari Om Heru di salah satu gunung di Jawa Barat yang menurut gua cukup membuat bulu kuduk gue merinding pada malam hari ini teman-teman nih. Jadi sebelum kita akhiri, buat teman-teman juga yang mempunyai cerita mistis atau pingin ceritanya dibawakan oleh kita di sini, teman-teman nanti bisa DM ke Instagram kita di @jembatan_hitam ya. Jadi nanti kita akan bacakan cerita teman-teman atau teman-teman bisa langsung datang ke studio kita di daerah Jakarta Pusat. Nah Om Heru, terima kasih banyak pada malam hari ini Om Heru sudah menyempatkan waktunya ke basecamp kita di Jembatan Hitam. Sebelum kita closing terakhir kali, mungkin Om Heru mau promo-promo lagi Om untuk kedepannya. Om Heru mempunyai acara apa nih, planning apa gitu? Kalau IG ada IG Heru Survival Photography. Iya, Ya, nanti kalau IG. kita juga bakal cantumin deskripsi IG-nya Om Heru di @herusurvivalfotografi. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channelnya Om Heru di Heru Survival Communication. Nanti kita cantumin lagi di deskripsi kita pada malam hari ini. Oke. Dan akhir kata, gue Jon Arya, Gue Heru Survival. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Jembatan Hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.